iQOO launching smartphone baru, tapi kali ini bukan smartphone mahal kayak iQOO 12, melainkan smartphone menengah ke bawah bisa dibilang. iQOO Z9X, dan udah 5G. Jadi smartphone ini launching bareng dengan iQOO Z9 5G, dan smartphone ini jadi versi yang paling rendahnya. Otomatis, harganya pun bakal lebih murah dari saudaranya. Gue bikin video ini beberapa hari sebelum iQOO Z9 series meluncur di Indonesia, jadi sebenarnya harga resmi dari keduanya masih belum tahu nih, gue masih belum ada petunjuk sama sekali. Tapi bocorannya, iQOO Z9X ini bakal dibanderol dengan harga 3,2 jutaan, sementara untuk iQOO Z9 yang 5G itu dijual di harga 4,6 jutaan. Semoga aja di Indonesia bocorannya memang harganya segitu, jadi mirip-mirip dengan negara lainnya di global. Karena harganya memang di rentang 3-4 jutaan. Gue sendiri udah pakai sekitar semingguan sih iQOO Z9X ini. Jadi gue akan sedikit ngebagiin first impression gue dari Z9X ini dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi gue akan nge-reveal apa aja sih upgrade yang dikasih iQOO untuk smartphone ini. Yuk! Hal pertama, ubahan pertama yang dikasih iQOO untuk iQOO Z9X adalah desainnya. Sekarang, seri Z pun dibikin lebih ke flagship, lebih mirip ke iQOO 12. Kelihatan jelas dari bentuk kamera iQOO Z9X maupun Z9 yang 5G. Bingkai kameranya berbentuk persegi, diletakkan di sebelah sudut kiri atas bodi belakangnya. Di sini sebenarnya ada dua lingkaran besar yang menyimpan dua kamera, di mana satu di bagian bawahnya ada lingkaran kecil yang jadi gimmick bisa dibilang. Jadi biar kelihatan kalau smartphone ini tuh punya 3 kamera, padahal 2 kamera doang. Tepat sebelahnya ada LED flash juga yang lumayan terang dan ada tulisan 50 megapiksel. Jadi secara desain sebenarnya smartphone ini tuh lebih kelihatan mewah, lebih kelihatan beda dibandingin sama seri sebelumnya karena memang dibikin mirip, hampir mirip dengan seri iQOO 12. Itu hal yang pertama yang menurut gue ubahan yang gue sukain sih dari Z9X karena secara kosmetik untuk harga 3 jutaan ya smartphone ini kelihatan lebih berkelas lah dibandingin sama kompetitor lainnya. Ada beberapa warna di mana salah satu warnanya ini warna hitam. Minim gimmick sebenarnya, jadi lebih kelihatan simple dan nggak pakai casing pun ya smartphone ini kelihatan elegan aja, kelihatan sederhana aja. Nggak ada efek gradasi warna, pantulan cahaya, bahkan glitter-glitter juga nggak ada di iQOO Z9X. Which is ya, gue suka sih dengan desain yang sederhana kayak gini. Layarnya masih IPS LCD, tapi ukurannya jauh lebih besar dibandingin sama seri sebelumnya. Kalau seri sebelumnya itu iQOO Z7X itu 6,64 inci, nah sekarang 6,72 inci. Resolusinya sama Full HD+, dan smartphone ini juga ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Dan yang menarik, smartphone ini udah ngantongin IP rating IP64, yang berarti tahan terhadap semprotan air bertekanan rendah kayak air hujan gitu ya, atau semprotan air biasa kayak air keran, dan juga terpaan debu. Jadi smartphone ini masih aman-aman aja kalau kalian misalnya kehujanan atau kena air di kantong tuh kalau lagi hujan airnya nyerap ke celana, ini masih aman. Smartphone ini jadi nggak bakal matot juga dibandingin sama smartphone lain yang belum ada IP ratingnya. Upgrade berikutnya dari iQOO Z9X adalah dapur pacunya. Jadi smartphone ini tuh bisa dibilang kayaknya HP ketiga di Indonesia yang pakai prosesor Snapdragon 6 Gen 1. Yang pertama kan ada Aquos Sense 8, terus Vivo V30i, dan sekarang ada iQOO Z9X. Snapdragon 6 Gen 1 ini chipset 5G, suksesor dari Snapdragon 695 yang digunakan pada seri sebelumnya. Jadi secara performance ini bakal lebih baik, dan juga secara efisiensi daya juga bakal lebih hemat daya sebenarnya. Karena jadi Snapdragon 6 Gen 1 ini pakai arsitektur 4 nanometer dibandingin sama Snapdragon 695 yang 6 nanometer. Makin kecil arsitektur berarti makin powerful dan juga makin hemat daya. Baterainya kan udah naik nih 6000 mAh dengan fast charging 44 watt. Jadi
bakal lebih hemat daya. Harusnya bisa tahan seharian, tapi ya tunggu aja video berikutnya dari Uzontech untuk pengujian atau review lengkap dari smartphone ini. Cuman kekurangannya masih dari baterai, kekurangannya adalah teknologi fast chargingnya yang menurun hampir 2 kali lipat. Kalau iQOO Z7X itu udah ngedukung fast charging 80 watt, smartphone ini ya masih 44 watt, malah berkurang drastis. Cuman ya memang ada plus minus yang dikasih iQOO, ya plusnya chipsetnya naik, tapi ya fast chargingnya diturunin, ya biar ngejaga harganya aja untuk nyenengin para kaum mending yang pengennya smartphone murah, fiturnya lengkap. OS dari smartphone ini udah yang terbaru, VanTouch 14 berbasis Android 14, dan udah pasti dapat upgrade, setidaknya Android 15 mah udah dapet lah smartphone ini. Dan untuk RAM-nya masih sama dengan generasi sebelumnya, jadi nggak berubah, kapasitasnya juga mirip-mirip. Jadi ya yang jadi pembeda di dapur pacunya adalah chipset yang digunakan, jadi lebih kencang dan juga lebih hemat daya. Untuk kameranya, jadi smartphone ini masih pakai kamera 50 megapiksel, terus juga masih pakai juga kamera depth 2 megapiksel. Kamera depannya juga 8 megapiksel, jadi secara konfigurasi, secara hardware nggak ada yang berbeda dari smartphone ini. Cuman secara overall, gua rasa bila harganya beneran sekitar 3,2 jutaan, smartphone ini sebenarnya menarik. Menariknya ya, karena desainnya lebih premium, mirip dengan iQOO 12 series. Terus dapur pacunya udah Snapdragon 6 Gen 1. Kalau benar harganya 3 juta nih, ya otomatis smartphone ini jadi ponsel dengan Snapdragon 6 Gen 1 yang murah. Karena kan Aqua Sense itu sekitar 5 jutaan, Vivo sekarang ada di kisaran 4 jutaan, dan ini 3,2 jutaan. Jadi ya salah satu yang termurah di Indonesia. Baterainya juga 6000 mAh, gede di kelasnya, ini jumbo dengan fast charging yang juga kebilang ngebut, 44 watt. Kameranya 50 megapiksel, lumayan banget, cuman ya memang secara impresi gue nih selama pakai smartphone ini dalam waktu yang singkat, gue kurang suka dengan OS-nya. Jadi VanTouch 14 ini menurut gue banyak banget bloatware yang nggak penting yang bikin gue harus ngapus aplikasi atau satu persatu. Dan kebanyakan game-game yang sebenarnya ya game casual, bukan game berat, yang sebenarnya Snapdragon 6 Gen 1 itu cocoknya sih game Mobile Legends, PUBG gitu ya. Tapi iQOO malah memasukkan game-game casual yang kayak terlalu ringan gitu untuk dapur pacu yang disematkan untuk iQOO Z9X. Jadi ya kalian harus hapus satu persatu bloatware yang masuk ke OS dari smartphone ini. Itu sih first impression gue dari smartphone ini. Ya secara overall memang peningkatannya ada banyak, kekurangannya juga ada beberapa, tapi ya kembali lagi tungguin aja video review lengkapnya di Uzontech biar kalian tahu nih sebenarnya worth it apa enggak sih iQOO Z9X ini. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Uzontech buat tahu video-video lainnya di dunia gadget Indonesia. Bye!